Desakan untuk reformasi kepolisian kembali mencuat. Desakan publik semakin keras setelah muncul berbagai kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan represif aparat. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian Republik Indonesia. Tim reformasi ini mencuat ke publik pasca unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah titik di Indonesia. Dalam kericuhan, aparat dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan, hingga tindakan represif. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, reformasi kepolisian harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan, hingga tata kelola organisasi. Lucius juga menyebut salah satu langkah konkret dapat memulai reformasi adalah mengganti Kapolri. Saya pikir momentum paling pas untuk kemudian mendorong reformasi kepolisian dan reformasi kepolisian ini bisa dilakukan itu ya dengan ada satu langkah besar ya, langkah besar yang paling mungkin dan relevan saya kira itu, karena dari sisi waktunya saya kira Pak Kapolri yang sekarang itu sudah lebih dari 4 tahun gitu ya menjabat sebagai Kapolri. Itu artinya mestinya dari sisi waktu dia juga sudah mestinya diganti gitu ya oleh penerusnya gitu. Nah, momentum itu yang saya kira bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk gitu ya, untuk memastikan harapan reformasi kepolisian itu benar-benar bisa terwujud. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Reformasi kepolisian dinilai menjadi jalan untuk memulihkan legitimasi aparat di mata masyarakat. Namun, Ray meminta tim reformasi harus melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat sipil ataupun akademisi. Langkah ini agar reformasi berjalan secara independen. Pure orang polisi, orang non polisi deh gitu, 95%. Jadi kalaupun ada 5%-nya itu adalah mereka yang ya katakanlah dalam ini Pak Dopir kali ya, Ahmad Doviri itu gitu. Tapi itu juga menurut saya lebih bersifat administratif, kalaupun dilibatkan ya, bukan bersifat pengambil kebijakan. Jadi Pak Ahmad Doviri ya tentu berdasar putusan presiden ya memilih nama-nama untuk dijadikan sebagai tim reformasi, lalu secara administratif diadministrasikan dan dibiarkan mereka tim ini yang bekerja sendiri gitu, tanpa harus dilibatkan Pak Ahmad Dovirinya gitu. Reformasi kepolisian diharapkan dapat mendorong lahirnya aparat keamanan yang lebih dialogis, humanis, profesional, dan transparan. Tanpa langkah konkret reformasi di tubuh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum dikhawatirkan bakal terus melemah. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta.